Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul setelah nonton timnas kalah dari gue ini ya. Jadi sekarang bikin konten aja lagi. Dan kali ini aku mau sharing custom ROM yang enak banget. Ya nggak banget sih, punya ini enak. Tapi kalau kalian pakai ini, aku yakin banyak yang bakal suka sih. Soalnya custom ROM ini terbilang stabil. Bahkan untuk minus-minusnya aja aku sampai nyari-nyari ini apa ya kira-kira minus yang fatal itu, dan ternyata nggak ada guys. Rata-rata minusnya itu nggak terlalu fatal dan bisa dimaafkan lah. Oke, yang paling menonjol tentu saja ini Android 14, dan tampilan di Android 14 itu udah memanjakan mata banget. Contoh sederhana aja ya, aku tunjukin di bagian galeri ini. Kalau misalkan kita buka sebuah gambar gitu, dia bakalan nampilin background sesuai gambarnya. Contoh ini nih, backgroundnya sesuai gambarnya kan, jadi keren gitu guys. Nah ini backgroundnya sesuai gambarnya gitu. Contoh ini ya, ini kan di belakangnya ini ada backgroundnya ini. Kalau misalkan kita hilangin ya kayak gini sebenarnya gambarnya. Ini apakah aku yang baru tahu? Cuman kemarin ya aku baru lihat guys. Terus yang kedua ada fitur dynamic island ya untuk notifikasinya. Cuman kalau di Android yang sudah kekinian tuh kan dynamic islandnya itu warna hitam dan di atasnya sini kelihatan banget keren ya. Tapi yang di sini itu warna putih dan agak gede, malah ala-ala gitu. Udah aku tunjukin di konten sebelumnya ya, kalau nggak salah itu yang ada dynamic islandnya itu, tapi kurang sip lah untuk dynamic islandnya. Terus ada menu ini ya, kill background process. Ini kalau kita aktifin dia bakal mematikan aplikasi yang berjalan di latar belakang gitu ya. Jadi baterai kita itu bisa lebih sehat gitu guys lah, pokoknya lebih irit lah. Kemudian ada mission enhancer-nya juga, dan ini keren karena mission enhancer-nya juga udah kekinian yang kayak gini ya. Dan untuk presetnya itu mulai dari bass booster sampai ke bawah sudah ada. Biasanya kan cuma nyampe metal doang ya. Terus ada juga display color kalibrasi, ada thermal profile juga, ini keren. Jadi misalkan kalian main game atau buka aplikasi apa gitu, misalkan streaming gitu, kalian bisa pilih-pilih ya di sini. Terus kemudian ada animasi charging ya, waktu ada di lock screen gitu terus kita cas itu bakal ada apa ya, animasi kayak gini contohnya, ntar bakalan gerak gitu kalau kalau dicas guys. Dan ini bisa kita pilih sih model-modelnya, ntar ada di pengaturannya di bagian menunya ini kan ada ini superior lab, ntar kalian bisa atur di bagian sini guys. Terus berikutnya untuk recent apps ini pun juga lumayan lengkap ya. Di bawah ini ada tanda ini apa namanya, sisa RAM-nya, terus kemudian clear all, kemudian ada juga apa nih, barcode ya, barcode apa terjemahan gitu loh, yang waktu kita klik dia bakal munculin. Nah ini kayak barcode, nah bener nih barcode kayak gini guys, Google Lens ya namanya, lupa aku. Oh, barcode. Terus kemudian bawahnya ini ada screenshot. Terus untuk menu aplikasinya pun ini juga udah lumayan lengkap, ada split, freeform, lock, bisa dikunci juga aplikasinya, bahkan keren lah, udah lengkap banget ini. Terus kemudian untuk perekam layar sama perekam telepon juga ada. Jadi kalau kita nelpon gitu bisa kita rekam, perekam layarnya juga udah lengkap, ada di bagian sini ya. Tampilan seperti ini pilihan menu perekam layarnya. Untuk audionya apa bisa buat ngerekam internal, ini bisa ya, internal doang bisa, atau internal plus mic juga bisa guys. Terus kemudian di bagian kameranya ini juga keren, walaupun nggak ada watermarknya ya, nggak ada watermark dan nggak ada apa namanya timestamp itu yang ada menampilin jam atau tanggal gitu. Tapi untuk hasilnya ini lumayan keren guys. Untuk shutter speednya itu aku tes pakai punyanya Poco, lebih menang di wired ini ya, lebih menang di custom ROM ini. Terus sekarang bahas soal minus-minusnya. Sebenarnya ini plusnya banyak banget ya. Selain itu di status barnya ini bisa kalian adjust, ini ikonnya bisa kalian ubah-ubah, terus tampilannya di bagian sini juga gitu, ini bisa kalian ubah-ubah, bisa dipilih-pilih. Nah ini slide-nya mau dibikin slide kayak gimana juga bisa. Asik lah pokoknya custom ROM ini guys. Tapi ya itu minusnya yang pertama di bagian QS header atau quick setting header, ini harusnya di bagian sini harusnya ada apa ya, gambar atau background gitu ya. Tapi waktu aku aktifin dia nggak aktif guys, jadi off gitu. Itu aja sih bugnya. Terus kemudian untuk status barnya ini nggak presisi guys, jadi kalian bisa perhatikan jamnya ya, ini kalian perhatikan jam sama speakernya ini, kalau kalian perhatikan agak apa ya, agak terlalu ke kanan ya, kurang ke kiri dikit. Terus kemudian di bagian persentase baterainya ini kurang minggir ya, yang di bagian kanan. Kalau yang di sebelah kiri ini bisa sampai mepet ke pinggir bisa, tapi kalau untuk bagian kanan ini nggak bisa, dia dipepetin ke pinggir dia potong, yaitu untuk status barnya.
Terus untuk pasang Magis, buat kalian yang suka masang Magis, untuk instalasi Magisnya kalian install dulu aplikasinya, kemudian kalian ke recovery install zip ya, yang kayak biasa gitu. Kalau nggak gitu dia nggak bisa terinstall guys. Waktu di recovery kemarin aku nggak nginstal APK-nya dulu, jadi waktu di recovery itu cuma muter-muter doang, loadingnya lama banget, nggak kelar-kelar. Jadi ini emang aplikasinya harus diinstal dulu, baru kemudian install yang zipnya. Terus selanjutnya di sini kan di bagian Android, terus kernel ini kan pakai 419 ya kernelnya. Jadi ini emang kernel dinamik Elixir Reborn V5, tapi ini nggak support KSU guys sayangnya. Kalau misalkan support sih enak ya, pasti lebih enak lagi kalau support. Terus kemudian untuk face unlocknya itu agak lelet ya, agak telat dikit, tapi masa sih masih pakai face unlock ya, kayaknya lebih nyaman pakai fingerprint ya daripada face unlock kalau aku ya, cuman ya nggak tahu juga kalau kalian. Yang jelas untuk face unlocknya agak telat dikit. Terus soal safety netnya di sini aku pakai Yasnak ya untuk tesnya. Aku pakai safety net checker itu juga kecentang satu doang ya. Ini untuk ngeceknya agak lumayan delay ya. Nah ini malah nggak kecentang sekarang, nggak kecentang sama sekali. Kemarin waktu aku masih install Magis, oh ini Magis masih aku install sebenarnya, tapi aku nggak pasang modul sih. Oh iya, nggak ada modulnya. Kalau pakai modul Play Integrity itu udah pasti bisa fix. Terus untuk Play Store-nya ini pun waktu aku cek di Play Store masih belum tersertifikasi ya, ini not certified. Itu sih untuk catatanku untuk minus-minusnya, dan menurutku ini masih bisa dimaklumi ya. Maksudku minus-minusnya itu masih ringan guys, masih bisa dimaafkan gitu, bukan minus yang fatal. Jadi untuk keseluruhan custom ROM ini bisa dibilang stabil lah. Kalau misalkan dinilai gitu, aku nilai 8,5 mungkin ya. Keren lah ini pokoknya. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Misalkan kalian ada pertanyaan, ada request, ada unek-unek, silahkan aja tulis di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega, bang lupa bentuk diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.